Beberapa tahun belakangan ini, mungkin kita nggak asing lagi ya sama berita banyak bisnis franchise yang akhirnya tutup karena bangkrut. Kalau inget ya, di tahun 2024 kemarin sempat rame soal Menanti. Mitranya ngeluh soal omset yang terus turun dan banyak toko yang akhirnya tutup. Atau franchise kayak Nikan Yu yang sempat rame juga karena makanannya unik dan harganya murah. Yang ternyata dari 200 outlet yang pernah ada, sekarang tuh cuma tersisa 30 aja. Padahal kalau dipikir-pikir, franchise itu bisnis yang kelihatannya tuh oke. Sistemnya udah ada, mereknya juga udah terkenal, dan kadang kita bisa tinggal taruh duit doang, duduk manis, dan cuannya itu bakal ngalir. Nah jadi, kenapa franchise bisa boncos kalau katanya sistemnya tuh udah teruji? Apakah ada yang salah dengan bisnis franchise ini? Welcome to Psychology of Finance by 1%. Hari ini kita bakal bahas bisnis franchise. Enjoy! Welcome to Psychology of Finance. Orang yang gagal di bisnis franchise itu kebanyakan karena mereka itu bodoh dan gampang percaya sama iming-iming untung besar atau cepat balik modal yang suka diiklanin. Di satu sisi, yes, emang orang-orang kita tuh banyak yang pengen punya usaha sendiri tapi literasi finansialnya masih kurang. Tapi di sisi lain, marketing bisnis franchise itu banyak banget yang menggodanya itu super, terutama buat mereka yang belum teredukasi. Di proposal franchise, polanya itu biasanya selalu template. Cerita keberhasilan dan kepopuleran cabang utama, omset puluhan juta per bulan, balik modal dalam hitungan bulan. Nah masalahnya, orang suka lupa kalau omset atau cuan yang didapat per bulan itu masih angka penjualan kotor. Mereka lupa ya kalau itu belum dipotong sama bahan baku produksi, gaji karyawan, sewa tempat, listrik, termasuk juga uang royalti ke pemilik brand atau franchisor. Lebih parahnya lagi, beberapa bisnis franchisor ngambil royaltinya itu biasanya dihitung dari omset kotor, bukan keuntungan bersih yang lo dapetin. Jadi ibaratnya mau lo untung atau boncos, mau lo laku atau nggak laku dagangannya, lo tetap harus setor persenan royalti ke franchisor. Dan itu baru soal operasional, belum lagi soal inflasi. Biasanya untuk gabung franchise, lo disuruh setor modal awal. Anggap aja misalnya 200 juta gitu ya. Setelah lo jualan, ternyata lo baru bisa balik modal setelah 2 tahun. Lo mungkin langsung lega ya, karena duit yang balik ke dompet lo itu sama 200 juta. Tapi justru di sini jahatnya inflasi. Simpelnya gini, bayangin hari ini harga semangkok bakso itu 15.000. 2 tahun lagi mungkin naik ya 18.000 atau 20.000 karena inflasi. Nah, jadi ketika uang 200 juta lo balik di tahun kedua, angkanya tuh emang sama-sama 200 juta. Tapi barang yang lo bisa beli itu jauh lebih sedikit karena nilai mata uang lo itu semakin kecil. Dan ini konsepnya tuh disebut time value of money ya, alias nilai uang kita itu bakal semakin turun setiap tahunnya. Ini juga kita belum menghitung inflasi gaya hidup kayak harga beras naik, harga ayam naik, harga pakaian naik, dan seterusnya. Tapi bang, kok di sosmed kelihatannya franchise banyak yang sukses semua? Nah, ini nih alasan kenapa lo nggak boleh gampang percaya sama apa yang lo lihat di sosmed. Lo cuma lihat gerai yang masih buka dan sukses aja. Gue yakin banyak banget cerita kegagalan yang nggak pernah naik ke permukaan. Bahkan seringkali saat ada masalah atau franchise-nya tutup, ini di beberapa case franchise ya, di kontrak yang tertera itu di awal biasanya ada perjanjian NDA atau perjanjian kerahasiaan yang melarang mantan mitra buat jelekin brandnya. Jadi kalau ada kegagalan nih, cerita-cerita aneh gitu ya yang terjadi di franchise-nya, itu si orang yang menyewa franchise-nya, dia nggak bisa tuh cerita keluar atau ngejelek-jelekin testimoni kegagalannya gitu ya, keluar tuh nggak bisa. Nah jadi yang kita dengar sekarang kebanyakan itu adalah cerita sukses yang udah dikurasi sama si franchisornya. Sementara ribuan cerita franchise yang gagal itu terkubur rapi di balik tembok yang sah secara hukum. Ngomongin soal sosmed, pasti kita juga nggak bakalan asing sama kata FOMO kalau ada sesuatu yang viral. Dan ini perilaku yang sebenarnya tuh harus sangat-sangat dijauhi ketika lo mau join bisnis franchise. Misalnya dulu sempat viral banget franchise Mixue, bahkan sampai ada meme di mana ada ruko kosong, di situ ada Mixue. Dan akhirnya banyaklah orang yang kemakan sama gimmick itu dan mutusin buat beli franchise Mixue. Ini adalah contoh kebanyakan orang yang nggak ngerti sama cara kerja bisnis franchise. Masih mending kalau bisa balik modal atau untung. Gimana kalau nggak? Banyak yang akhirnya boncos karena kagak ngerti timing beli. Nah kenapa sih timing beli itu juga penting? Lalu bisa coba lihat kurva ini ya. Mirip kayak saham, franchise itu bakal sangat menguntungkan ketika harganya masih murah atau sebelum viral. Jadi ketika lo beli ketika harganya masih di bawah, itu lo potensi cuannya bakal semakin besar. Dan mana kalau di kurva ini, itu masuk ke kategori innovators atau awal-awalnya lagi dari early adopters. Nah dari sini, ada 3 kemungkinan skenario yang bakal terjadi buat para innovators ini. Pertama, franchise-nya gagal. Mereka akhirnya boncos ya dan gak balik modal. Yang kedua, franchise-nya stagnan. Ya sebenarnya salesnya ada, tapi ya gak oke-oke banget gitu ya,
sampai rilis mereka bisa balik modal. Sama yang ketiga, franchise-nya sukses, viral, dan salesnya itu bisa naik ke ratusan bahkan sampai ribuan persen. Nah di kasus Mixue itu kan mereka sukses ya, mereka viral, dan orang yang paling cuan adalah mereka yang beli franchise Mixue sebelum viral. Salesnya tiba-tiba naik, artinya kan potensi balik modalnya juga jadi lebih cepat. Bahkan kalau udah balik modal plus cuannya udah sesuai target, orang-orang ini bisa aja jual franchise-nya ke orang lain dan pindah ke franchise lain yang belum rame. Di sisi lain, karena viral, value franchise Mixue kan langsung naik ya. Si manajemennya bisa aja naikin harga franchise-nya karena demand yang meningkat. Nah, disinilah mulai jebakan Batman-nya. Karena viral dan FOMO, akhirnya ada tuh orang-orang yang beli franchise di harga pucuk, berpikir kalau salesnya tuh bakal terus mantep ya si Mixue ini. Yang mereka nggak tahu, ketika sesuatu udah viral, tantangannya tuh bakal semakin banyak, kompetitor bakal makin banyak. Sekarang juga udah ada ya Bingxue dan es krim Xue lainnya di luar sana, dan juga pasar jenuh, customer bosen dan beralih ke produk-produk viral lainnya. Bahkan yang lebih ngeri lagi, musuh lo itu bukan cuma kompetitor dari brand lain, tapi musuh lo juga adalah temen satu brand yang sama, dan ini sering terjadi kayak kanibalisasi gitu. Franchisor sih senang-senang aja ya buka banyak cabang, karena ya omset total mereka tuh bakal naik. Tapi buat lo, buat orang-orang yang beli franchise-nya, cuannya itu jadi harus dibagi-bagi. Jadinya omset toko itu turun dan lo bisa rungkat. Kalau kita lihat kasusnya di Mixue lagi, cabangnya itu sebenarnya ada di mana-mana. Tapi banyak dari mereka yang akhirnya tutup juga karena persaingan antar outlet sendiri dan juga brand sejenis. Even di daerah gue aja sekarang ada Mixue yang berdekatan banget, cuma beda 300 sampai 500 meter doang antar lokasinya. Itu gila banget sih, deket banget ya. Nah yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bisnis franchise itu buruk dan sebaiknya dihindari? Kita bakal coba bahas di section selanjutnya. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut. Kalau kita ngomongin apakah bisnis franchise itu baik atau buruk, itu sebenarnya baik buruknya tuh tergantung ya. Karena bisnis franchise itu sebenarnya tuh nggak seburuk itu dan nggak juga otomatis harus dihindari. Sama kayak bidang apapun, lo harus ngerti seninya, lo harus ngerti cara mainnya. Kalau di kasusnya franchise, lo harus jadi seorang kontrarian. Prinsipnya adalah di saat orang lagi serakah-serakahnya, justru di situ lo harus takut. Kalau lo mau sukses di bisnis franchise, lo nggak bisa tuh ngikutin apa yang emang lagi rame atau viral. Kayak tadi di kasusnya Mixue ya. Karena kayak yang tadi gue jelasin, kemungkinan besar lo cuma dapat ampasnya doang. Kompetisinya gila-gilaan, tapi untungnya tipis. Menjadi kontrarian itu artinya lo berani masuk ke bisnis yang fundamentalnya tuh udah bagus, tapi belum viral. Artinya kalau diseriusin, bisnis ini sebenarnya punya potensi yang bagus buat jadi hype. Jadi ibaratnya kalau di kurva tadi, lo bisa fokus untuk menjadi innovators atau early adapter, golongan orang yang join pertama di sana. Caranya gimana? Ya lo harus pinter-pinter baca tren. Jangan cuma lihat total cabang yang udah ada sekarang, tapi lihat juga satu, analisis produknya bagus atau enggak, punya pasar sendiri atau enggak. Jangan cuma lihat total cabang yang udah ada sekarang, tapi lu bisa coba lihat juga misalnya dari produknya. Lu coba analisis tuh produknya bagus atau enggak, punya marketnya sendiri atau enggak, dan sebenarnya tuh relevan sama tren industri di bidang itu juga atau enggak. Yang kedua, lo juga bisa coba lihat antriannya. Lo coba datang nih ke toko aslinya, di sana lihat tuh ramenya tuh apakah karena emang produknya bagus atau settingan aja kayak banyak bazar gitu kan. Dan yang ketiga, cari tahu kepuasan dari mitra-mitra lama mereka. Mereka puas atau enggak in general, kritik dan opini mereka itu gimana sama brand itu, ibaratnya oke atau enggak. Selain dari itu, lo juga harus aware sama ciri-ciri franchise yang green flag dan layak lo invest. Misalnya yang support sistemnya tuh superior ya, gak cuma jual gerobak tapi juga ada pelatihan dan panduan operasional yang jelas. Haki juga terdaftar, legalitasnya aman dan gak bakal digugat di tengah jalan. Dan juga yang ketiga, dan ini menurut gue yang paling penting, adalah inovasi produk. Jadi gak cuma ngandelin satu menu yang viral doang, mereka bakal terus berinovasi dan nyiptain produk-produk baru yang bisa menarik pasar dan menghindari pasar yang jenuh. Tapi di sisi lain, kita juga harus realistis.
bisnis. Yang lo harus pertimbangin dengan jadi kontrarian, lo itu bener-bener ngelawan arus. Resikonya juga gede banget buat lo gagal, karena ya lo ada di franchise yang belum rame banget. Tapi sekalinya lo bener, lo bakal panen cuannya banyak. Lo masuk pas bisnisnya baru mulai naik, jadi lo bisa ngerasain manisnya keuntungan pas brand itu lagi tumbuh kenceng-kencengnya. Dan akhirnya reward yang lo dapetin itu bakal jauh lebih gede, jauh lebih mantap daripada sekedar jadi pengikut franchise yang udah viral. At the end of the day, kalau mau masuk ke bisnis franchise itu sebenarnya nggak bisa asal-asalan. Pengetahuan itu penting, makanya lo harus mulai coba belajar dari sekarang. Banyak franchise yang gagal bukan karena bisnisnya jelek, tapi karena investor atau mitranya atau kita sendiri yang salah ekspektasi. Kita nggak bisa ngitung biaya bisnisnya dengan benar, dan asal-asalan juga ya soal timing kapan kita harus beli franchise-nya. Jadi berhentilah jadi followers ya yang cuma ikut-ikutan hype, mulai analisis, mulai jadi lebih kritis, cek juga bottom line-nya, pelajari siklusnya, dan jangan takut buat beda jalur dari kebanyakan orang. Karena di 1%, kita percaya hidup seutuhnya dimulai dari keinginan untuk mau berkembang setiap harinya, termasuk buat bisa bikin keputusan-keputusan cerdas, termasuk keputusan finansial lo. Kalau lo suka video yang kayak gini, kita juga pernah bikin video yang serupa ya. Lo bisa cek di video kita yang sebelah kiri, atau lo juga bisa tonton rekomendasi kita yang ada di sebelah kanan. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.